Kompetisi Shopee Liga 1 2020 kembali bergulir 1 Oktober mendatang setelah dihentikan sejak Maret akibat pandemi COVID-19. Ya, lalu bagaimana sejauh kesiapan PSSI menjalani kompetisi sepak bola terbesar di tanah air di tengah pandemi? Dan berikut wawancara Sheila Purnama bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pemirsa, tentunya para pecinta sepak bola Indonesia menanyakan bagaimana kelanjutan nasib sepak bola Indonesia di tengah pandemi. Terlebih kompetisi kasat teratas belum selesai terhenti karena pandemi COVID-19. Untuk itu saya akan berbincang bersama dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa disapa dengan Iwan Bule. Pak Iwan, apa kabar? Kita tos dulu, Pak. Yes. Gimana kabarnya Pak? Sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini tentu banyak yang menantikan, harap-harap cemas penantian. Bagaimana sih Pak persiapan yang kata kita akan kembali bergulir nih Pak? Persiapan sudah cukup panjang kita lakukan, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian juga koordinasi dengan pihak terkait, khususnya pihak kepolisian, di mana kepolisian memberikan izin dan pengamanan. Itu sudah ke Mabes Polri, teman-teman LIB sudah ke Kapolda Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, dan kemarin ke Kapolda DKI ya Pak Metro Jaya. Jadi langkah itu sudah dilakukan, termasuk kita sudah memaparkan juga di dulu gugus COVID ya Pak Doni Monardo berkaitan dengan akan berulangnya Liga 1 yang insya Allah Oktober ini akan dilaksanakan. Amin. Baik itu home maupun away, mohon doanya. Amin. Jadi termasuk pembuatan buku panduan COVID juga kita lakukan. Kemudian rapat dengan pihak kedokteran terkait, baik itu kementerian maupun gugus tugas. Kemudian juga nanti ada meeting rencananya dalam waktu tanggal 16 ini. Kalau nggak salah di Yogyakarta, jadinya tadi di Jakarta. Itu kita lakukan maksimal ya. Baik, tentu pasti semua persiapan ini ada bedanya ya Pak. Perbedaan antara sebelum pandemi dengan pandemi. Di antaranya apa aja sih Pak perbedaannya? Ya kita tahu kalau sebelum pandemi kan semua bisa dilakukan. Kedua, protokol kesehatan bagi pelaku-pelaku sepak bola, baik itu pemain, ofisial, wasit, panpel, pengamanan, pelatih semua itu harus memakai protokol kesehatan, yaitu swab lebih dahulu. Jadi itu yang paling krusial di antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi ada perbedaan memang mungkin. Biasa kalau bola kan rame, atmosfernya akan hidup dengan adanya penonton ya. Lihat stadion Gelora kayak besar tuh kalau penuh kan luar biasa. Betul, apalagi protokol kesehatan mungkin terkait juga dengan koordinasi kepada komponen-komponen sepak bola ya Pak. Mulai dari pemain, wasit, pelatih itu seperti apa Pak? Ya, kita memberikan buku panduan ada di sana untuk pemain, untuk pelatih, untuk wasit ada semua. Besok pada saat meeting mungkin akan dibagikan, tapi secara media kita sudah kasih ke teman-teman untuk bisa menyepakati mengikuti aturan yang ada di buku itu. Hanya ada 272 yang terlibat dalam satu pertandingan liga antara dua kesebelasan. Setiap pertandingan ya, Pak? Hanya ada 272. Sebentar ke protokol kesehatan nih Pak, komponen sepak bola seperti wasit terutama dan perangkat lainnya itu menjalankan protokol kesehatan apakah memiliki jadwal tertentu untuk melakukan tes setiap pertandingan atau setiap pertandingan satu hari sebelumnya dilakukan itu. Jadi memang kita harus komit terhadap itu gitu. Biaya cukup mahal. Gimana, cukup Pak? mahal. Kita juga sudah hitung angka tersebut hampir antara 5 sampai 7 miliar itu sampai selesai ya. Ini terkait juga kayak yang namanya pertandingan tadi sudah kita sebutkan akan berbeda tanpa adanya penonton, gitu ya Pak. Pasti akan terasa berbeda. Nah, himbauan Bapak sendiri untuk para pecinta sepak bola, mereka kan akan sulit menahan kecintaan untuk menonton timnya bertanding, Pak. Kami memohon dengan hormat dengan saat kepada para supporter bagi klub kesayangannya untuk bisa mentaati ini. Karena sekali lagi tidak gampang dalam saat pandemi ini kita melakukan kompetisi lanjutan gitu. Kami memohon kawan-kawan, saudara-saudara saya untuk tetap menonton di rumah saja dengan TV yang ada. Sehingga nanti tidak ada klaster baru terhadap kegiatan liga lanjutan gitu. Kita berharap liga bisa berjalan dengan lancar, sukses, dengan fair play, menjadi hiburan bagi masyarakat, menunjukkan juga kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa hidup dalam keadaan pandemi COVID ini. Jadi situasi new normal, keadaan baru,
Saya penasaran secara pribadi, kekhawatiran Pak Iwan paling besar apa sih? Nggak mungkin Bapak. Untuk apa? Untuk gelaran ini Pak di masa pandemi, Bapak terlihat sangat positif, terlihat yakin. Saya pengen tahu, Bapak beneran bisa tidur tiap malam? Udah mau berdoa. Saya optimis. Oke. Kita harus hidup optimis ya. Kita harus punya mimpi besar untuk melakukan ini. Insya Optimis ya Allah, Pak? Optimis. Jadi dengan ketegasan Bapak, keyakinan Bapak, ketenangan Bapak, tidak ada yang dikhawatirkan? Tidak ada. Benar. Betul. Oke, kalau gitu sekarang kita jalan dulu boleh Pak ya? Kita lihat-lihat GBK dengan suasana barunya ini ya Pak ya. Pak, terkait dengan pertandingan nih, aku juga dengar katanya ada beberapa tim yang memang di home base-kan di Yogyakarta nih terkait dengan Liga 1 yang akan bergulir. Itu kenapa ya Pak? Kita sebelum melaksanakan lanjutan liga kompetisi, kita ada rapat ya. Berapa kali waktu itu rapat virtual dengan Liga 1, Liga 2, asosiasi pelatih, wasit, semua dengan XO. Akhirnya kita rapatkan bahwa pentingnya kelanjutan kompetisi ini. Hampir sebagian besar menyetujui. 1-2 mungkin ada. Kemudian akhirnya kita sepakati kita harus bergulir. Tapi bagaimana ada tim yang jauh dengan transportasi yang cukup lama seperti Persipura, Persiraja, kan ada lagi Makassar, Borneo, Barito, kemudian kalau Bali dekatnya. Akhirnya kita sepakati mereka-mereka berhome base di Yogyakarta. Kalau misalnya kan tes itu dilakukan H-1, besoknya tanding. Ya. Ternyata perangkat yang bertugas atau pemain yang akan main, yang akan tanding, H-1 dinyatakan positif, Pak? Nggak ikut, ya. Kalau waktu itu dia tidak ikut masuk ke ini. Makanya kalau untuk pertandingan sekarang tidak ada degradasi karena apa? Khawatir ada salah satu pemain yang terkena itu. Apalagi pemain itu pemain bintangnya lah. Iya, misalnya gitu, Pak. Sehingga mengakibatkan tidak maksimal lah klub tersebut bermain di pertandingan. Seperti yang Bapak bilang, mohon pengertiannya, mohon kebijakannya untuk bersama nonton di rumah. Di Indosiar nontonnya ya, supaya semangatnya tetap tersalurkan gitu Pak ya. Tersalurkan, insya Allah. Oke. Yang penting semangat dan doanya. Karena siapa sih yang mau kayak gini Pak ya? Ya. Semua sama-sama berdoa berakhir dan kita bisa menikmati sepak bola seperti biasa. Tapi sabar dulu, kita usahakan yang terbaik bersama ya Pak ya. Amin. Amin. Oke Pak, ini kita masuk ruang gantinya pemirsa. Buat yang belum pernah, inilah wujud ruang ganti dari para pemain yang ada di GBK ya Pak ya. Wah, kalau kita lihat di sini Pak, tertata sekali Pak. Kita ke situ ya Pak. Nah, jadi ingat Pak, terkait dengan petugas medis Pak. Petugas medis yang disiapkan itu mungkin pasti jumlahnya kan lebih banyak dari yang sebelumnya Pak. Ya, kita kerjasama kan gitu. Jadi kan tidak di Jakarta saja. Iya. Mereka ada pemain di Bandung, itu petugas medis tempat juga ikut berkecimpung dalam penanganan itu. Selain dari dokter-dokter dari klubnya tersebut ada dokter, dari PSSI juga ada, dari pemerintah daerah juga sudah kita lakukan komunikasi. Mudah-mudahan laga lanjutan dari Liga 1, kasta tertinggi sepak bola di Indonesia ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa juga tadi Bapak sampaikan, minta dukungan kepada seluruh pendukung, seluruh penonton pecinta sepak bola tanah air untuk tetap tertib ya Pak ya. Ayo kita kawal ini bersama-sama gitu Pak. Ya, suksesnya ini juga sukses juga daripada pendukung sepak bola semua ya. Amin. Terima kasih sekali Sama-sama. Pak Iwan Bule. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan terus. Amin. Sukses untuk Bapak, sehat untuk Bapak, Amin. untuk kita semua, untuk sepak bola Indonesia. Amin. Baik, kita tos dulu Pak. Oke, let's go Pak.